Hola, kenalin, nama gue Rachel Putri Jasmine, gue BINUSIAN 2021, jurusan Business Law. Pada kesempatan kali ini gue mau sharing, gue mau ceritain gimana caranya gue bisa lulus S1 di usia 20 tahun. Semua berawal dari saat gue TK, nyokap bokap gue masukin gue TK bukan karena umur gue sudah memadai masuk TK, tapi karena buat nemenin sepupu gue masuk TK pada saat itu. Karena hal itu berdampak, jadi pas gue masuk SD, usia gue masih 5 tahun pada saat itu. Gue ngejalanin SD gue cukup struggling, mungkin efek dari gue masih kecil, usia gue masih kecil dan lain hal sebagainya. Jadi konsentrasi gue sangat rendah pada saat itu. Saat gue SD, gue pernah ngerasain namanya gue benar-benar remet di semua mata pelajaran kecuali olahraga. Karena hal itu nyokap gue cukup struggling juga ngadepin gue. Pakai tensi juga, emosi juga, seperti ibu-ibu pada umumnya gitu kan. Lalu lama kelamaan saat gue kelas 4 atau kelas 5, pas pengambilan rapot nyokap gue nggak pernah ngelihat nilai gue lagi, jadi cuma diambil aja, dia nggak buka rapotnya, berarti nyokap gue nggak ngelihat nilai-nilai gue pada saat itu. Lama kelamaan wali kelas gue nanya kenapa nggak dibuka, lalu nyokap gue jawab buat nyokap gue cukup untuk bagi nyokap gue dengan gue datang ke sekolah tanpa beban dan bahagia mau ke sekolah dan masih naik kelas gitu. Itu udah cukup buat nyokap gue. Lalu singkat cerita gue masuk SMP, mungkin efek gue sudah mulai dewasa, konsentrasi gue sudah mulai meningkat dan lain hal sebagainya. Saat SMP untuk pertama kalinya gue ngerasain kayak anak-anak lainnya, gue ngerasain dapet ranking. Lalu pas gue mau masuk SMA, kebetulan SMA yang gue masukin pada saat itu ada program awal, kalau misalnya pas SMP itu dapet ranking, terus kita coba tes, kalau misalnya lolos kita bisa dapet beasiswa. Pada saat itu gue coba tes dan alhamdulillahnya gue dapet beasiswa untuk gue SMA pada saat itu. Singkat cerita gue masuk SMA, tidak langsung penjurusan, semua kelasnya reguler, belum ada IPA, IPS atau akselerasi. Lalu sebelum penjurusan nyokap gue ngajak gue diskusi. Nyokap gue mengarahkan gue untuk masuk akselerasi pada saat itu. Awalnya gue menolak, gue sangat nolak karena gue pikir akselerasi itu percepatan berarti susah gitu kan, karena reguler aja lumayan struggling apalagi akselerasi. Tapi setelah nyokap gue memberi pandangan dan lain hal sebagainya, mengarahkan, akhirnya gue setuju untuk ngambil akselerasi dengan, tapi sebelumnya gue tanya sama nyokap gue kalau misalnya nggak lulus atau nggak selesai itu gimana. Lalu nyokap gue bilang bahwa nggak apa-apa kalau nggak lulus gitu kan. Nyokap bokap gue juga bilang nggak apa-apa kalau nggak lulus, tinggal balik lagi ke kelas reguler yang 3 tahun. At least udah coba, udah usaha gitu kan. Singkat cerita, gue lulus SMA, alhamdulillah. Gue lanjut kuliah. Gue akhirnya nentuin buat gue ngambil hukum BINUS sebagai jurusan dan kampus gue untuk lanjutin kuliah pada saat itu. Gue masuk kuliah di umur 16 tahun. Saat gue masih sebelum magang, gue dapet informasi dari kakak tingkat dan orang-orang lain banyaknya bahwa ketika kita magang pas semester kedua kita bisa sambil ambil skripsi, tapi sesuai dengan persyaratan yang ada yang harus dipenuhi pada saat itu. Pada saat itu pas gue tahu informasi itu, gue niat kalau misalnya persyaratannya bisa gue lampaui, gue mau ambil program itu. Tapi semata-mata bukan karena mau buat lulus cepat atau lulus 3,5 tahun. Pada saat itu yang ada di pikiran gue adalah kalau misalnya kita udah ngambil sudah mulai skripsi di semester 7, paling enggak kita nggak harus mulai di semester 8, jadi hanya ngelanjutin aja, yang mana hal itu akan meminimalisir untuk nambah semester lagi ke semester 9 gitu kan. Tapi alhamdulillahnya gue dapet dosen pembimbing yang baik banget. Kebetulan gue dapet dosen pembimbing Bapak Dr. Bambang Pratama SHMH. Anak hukum BINUS pasti tahu. Gue dapet
beliau sebagai dosen pembimbing untuk skripsi gue. Gue selama bimbingan nggak ada namanya ceritanya kayak di Instagram yang dosennya ghosting lah, dosennya nggak approve lah, dosennya susah dihubungin dan lain hal sebagainya. Gue alhamdulillah banget dapat dosen pembimbing yang sangat amat baik, yang sangat support, yang sangat bisa mengarahkan, yang mana ngebuat gue lancar nyusun skripsi gue gitu kan. Karena faktor itu juga gue bisa nyelesain skripsi gue di semester 7, yang mana dengan hal itu berarti gue dapat menyelesaikan kuliah gue dalam kurun waktu 3,5 tahun. Jadi itu cerita gue bisa lulus S1 di usia 20 tahun. Gue bisa kayak gini tidak lepas dari dukungan orang tua, keluarga, guru-guru, dosen, teman-teman, dan sahabat-sahabat lainnya. So itu cerita dari gue, semoga cerita gue menginspirasi untuk mahasiswa baru, untuk adik tingkat dan lainnya. Sekian dari gue, terima kasih banyak.